Selamat siang, saudara-saudari sekalian yang hadir di aula dan juga yang berikut langsung. Dipimpin oleh Markus dari Guru dan dikatakan beserta aula. Mari kita untuk pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Selamat siang saudara-saudariku, selamat bergabung bersama merayakan Hari Minggu Biasa ke-29. Hari ini juga Gereja Sedunia merayakan Minggu Misi Sedunia. Paus Fransiskus dalam surat misinya untuk tahun ini mengingatkan kita akan tanggung jawab dan tugas gereja. Kita yang adalah anggota gereja, panggilan kita, panggilan baptismal kita untuk menjadi misionaris di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam masyarakat kita. Ini bukan hanya tugas para misionaris, imam, biarawan-biarawati, tapi tugas kita semua sebagai umat Allah, sebagai anggota gereja. Kita ditugaskan untuk menjadi misionaris. Mengawali perayaan Ekaristi ini juga kita mengingat Om Iskandar Halim yang telah berpulang 7 hari yang lalu. Kita merayakan kematian dan kebangkitannya bersama Kristus. Mari kita mengawali perayaan syukur ini dengan memohon ampun dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengingatkan kami agar kami memberikan kepada Allah yang menjadi haknya.
Engkau mengajar kami bahwa kami ini makhluk ciptaan Allah yang telah disebut dan dijadikan miliknya yang khusus. Kristus, kasihanilah kami. Engkau taat kepada Allah sampai wafat di salib untuk menyerahkan diri seutuhnya kepadanya. Oh, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang kekal dan kuasa, ciptakanlah dalam diri kami hati yang tulus dan setia,
agar kami mampu melayani Engkau, ya Allah yang Maha Agung, dengan penuh bakti dan kasih. Dengan pengentaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Aku memegang tangan kanan Kores, supaya aku bukan bangsa di depannya. Bela firman kepada orang-orang murapi. Bangsa berkehidupan di depan dan melihat saja. Untuk itu, pintu tidak tertutup. Maka aku yang itu tenggelam. Kau tidak mengenal aku. Akulah dan tidak ada. Lihat, ada Allah. Aku nyatai supaya dari terbit matahari sampai terbitnya tahu tidak ada. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Puji Allah. Puji bagimu hanya Tuhan, hai bumi, jangan mulia di antara bangsa, kita gandeng karya-karyanya yang ajaib di segala suku. Terima kasih bersama maaf Salon
ada dalam dan dalam Kristus. Kasih karunia sejahtera bagi kamu. Kami selalu bersyukur kepada kamu dan menyebut doa kami. Sebab ingat itu harapannya kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa. Memilih kamu sebab disampaikan bukan kata-kata saja, melainkan juga dengan roh dan pokok. Demikian Tuhan. Syukur Allah. Semoga berkat Tuhan turun atasmu untuk mewartakan kabar sukacita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Dian bertanya kepada Om Panca, nggak ada suaranya Om Panca. Mungkin bisa dibenarin sebentar audionya, soalnya putus-putus. Kita nggak dengar sama sekali, putus-putus. Mungkin diganti source of audio. matiin aja ini. Oke, Tuhan sertamu. Matiin aja. Tuhan sertamu. Bagaimana? Gema. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Kali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia berkata,
Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah dalam hati kami. Semoga dengan pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Matius yang kita dengar, saat Yesus sedang melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, bahkan lebih dari itu, ingat ini perjalanan Yesus menuju Kalvari. Orang-orang Farisi mulai merencanakan bagaimana caranya untuk menjebak Yesus. Itu semua membawa kita pada dialog hari ini yang kita dengar, membuat Yesus menawarkan kepada orang-orang Farisi itu hikmat yang terkenal ini. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Ini suatu pelajaran yang keras dan kadang rasanya terprovokatif. Tapi ini juga lebih dari sekedar hanya membayar pajak atau memberikan hak kepada Kaisar atau kepada Tuhan. Ketika kita mendengar pernyataan Yesus ini, seharusnya menimbulkan suatu pertanyaan bagi kita. Apa yang menjadi milik Tuhan? Berapa banyak dari yang kita miliki harusnya kita berikan kepada Tuhan? Dari kacamata iman kita, jawabannya tentu saja semuanya, everything. Bila kita mendengar dengan seksama, pemazmur hari ini mengatakan, dan pemazmur kayaknya sangat mengerti akan situasi ini. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, gemeter di hadapannya hai seluruh bumi. Fakta sederhananya adalah bahwa kita berhutang segalanya kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan segalanya kepada kita. Bumi tempat kita tinggal, persahabatan yang kita nikmati, kasih yang kita rasakan dari sesama, dari sanak saudara, dari teman-teman kita, cinta yang mendorong dan memelihara hidup kita. Dan tentu saja puncaknya adalah Juru Selamat kita, Yesus Kristus Putra Allah yang telah mengorbankan semuanya, sehingga kita dapat memiliki segalanya untuk selama-lamanya.
Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Pernyataan ini begitu gampang kedengarannya, tetapi begitu sulit untuk kita lakukan. Kita ditantang karena kita menyadari bahwa kita tidak memberi secukupnya kepada Tuhan. Mungkin saat ini beberapa dari kita yang berpikir 1 jam saja untuk hari Minggu tidak masalah. Bersikap baik satu sama lain sudah sangatlah cukup. Tetapi membalas atau memberikan kepada Tuhan melebihi tindakan-tindakan tersebut atau pikiran-pikiran itu. Hal ini berarti mewujud nyatakan Injil Yesus Kristus dengan dan di dalam hidup kita, di dalam pilihan kita setiap hari, di dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Hal ini berarti mengembalikan kepada Tuhan dalam waktu kita berdoa. Sesering mana kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Hal ini berarti memberikan kehormatan dan harga diri kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak dihormati, mereka yang disingkirkan, yang diabaikan atau dilupakan. Hal ini berarti membantu, memperhatikan, merawat mereka yang terkecil dari semua ketika tidak ada yang lain ingin peduli terhadap mereka. Hal ini berarti menjalankan suatu kehidupan yang tenang, penuh harapan. Hal ini berarti melakukan semua ini dengan sukacita, dengan rasa syukur, dengan sabar. Intinya bahwa kita perlu menjadi saksi hidup Injil Yesus Kristus. Dan di dalam melakukan semuanya itu, disadari atau tidak, kita sudah memenuhi amanat janji baptis kita sebagai anak-anak Allah. Panggilan kita untuk menyebarkan kabar sukacita Yesus Kristus. Saudara-saudari, minggu ini kita merayakan Minggu Misi Sedunia. Dalam perayaan ini kita mengingat karakter misionaris gereja dan panggilan setiap orang yang dibaptis untuk menjadi misionaris. Beberapa hari yang pesan Bapak Suci untuk minggu ini sangat pendek dan sederhana. Ini aku, utuslah aku. Beberapa hari yang lalu saya membaca suatu cerita tentang pastor di Lebanon namanya Eduardo Tamer. Ia lahir di sebuah desa di Lebanon Utara. Ayahnya memiliki suatu bengkel kayu. Tapi sejak usia muda, Eduardo hanya ingin melakukan satu hal, menjadi seorang imam. Dia kemudian bergabung dengan Ordo Fransiskan dan ditabiskan pada tahun 1965. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya mengajar di seluruh Timur Tengah, di Lebanon, Yordania, di Mesir. Akhirnya dia pergi ke suatu kota di Syria, Aleppo. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang pergolakan di Aleppo. Di sana dia mengajar dan memimpin paroki, menghabiskan banyak waktunya, berjam-jam di ruang pengakuan, mendengarkan pengakuan dosa. Setelah perang saudara pecah di Suriah, atasannya meminta agar dia kembali keluar dari Aleppo demi keselamatan dirinya.
dia memilih untuk tidak melakukan itu. Saya di sini untuk orang-orang ini, katanya. Saya akan tinggal di sini dan mati di sini, jika itu yang harus terjadi. Pastor Tamer selamat dari perang saudara, tetapi dia tidak selamat dari COVID-19. Pada bulan Agustus yang lalu, dia mendapat contracted COVID-19 dan meninggal pada usia 83. Berikanlah apa yang menjadi milik Tuhan. Pastor Tamer sudah melakukan itu, mengembalikan semua yang dimilikinya, hidupnya yang adalah anugerah, dikembalikannya kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada perayaan Minggu Misi Sedunia ini, jika kita ingin tahu di mana kita bisa menemukan misionaris-misionaris hebat seperti Pastor Tamer, nggak perlu melihat jauh-jauh. Lihat di sekelilingmu. Setiap kita adalah misionaris. Setiap kita pergi ke dunia untuk mewujud nyatakan kabar baik, untuk mewartakannya, untuk menjadi contoh dalam hidup kita akan kabar Injil Yesus Kristus. Dan untuk melakukannya pada tahun 2020 ini sangat menantang bagi kita. Paus Fransiskus dalam pesannya hari ini menulis tentang kesulitan yang kita hadapi selama masa pandemi ini. Suatu refleksi yang memiliki resonansi khusus bagi kita semua di sini di hari Minggu ini, beribadah dalam keadaan seperti ini. Penyakit, penderitaan, ketakutan, dan isolasi menantang kita, tulis Paus Fransiskus. Mereka yang mati sendirian, dikuburkan tanpa keluarga mengelilingi mereka. Mereka yang terlantar, mereka yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, mereka yang tak punya atap untuk bernaung, mereka yang kekurangan makanan. Semua situasi ini menantang kita. Kesulitan untuk berkumpul sebagai satu gereja untuk merayakan Ekaristi membuat kita sudah membagi pengalaman ini dengan komunitas Katolik di seluruh dunia. Dalam semua ini, pertanyaan yang Tuhan lontarkan pada kita hari ini adalah, siapa yang harus aku utus? Pertanyaan ini ditujukan kepada setiap kita. Tuhan menunggu jawaban kita yang meyakinkan. Seperti kata Paus Fransiskus, ini aku, utuslah aku. Inilah kami Tuhan, kemana Tuhan ingin kami pergi. Saudara-saudari yang terkasih, saat kita meninggalkan tempat yang suci ini hari ini, kita memasuki kembali ke dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan kesulitan. Dunia yang sedang masih dalam lockdown. Dunia yang masih bermasker, dunia yang masih menjaga jarak. Ini adalah dunia yang sangat membutuhkan kabar sukacita Injil Yesus Kristus. Bagaimanapun hal itu dapat kita lakukan dengan cara kita masing-masing. Inilah kami Tuhan. Apakah kita berani untuk berkomitmen seperti itu? Inilah aku, utuslah aku Tuhan. Mari pada Minggu Misi Sedunia ini kita mencari cara untuk menjadi misionaris yang penuh motivasi, misionaris yang bermurah hati dan berharapan untuk dunia yang sedang menderita. Kita membalas, kita memberikan kembali kepada Tuhan yang telah mencintai kita dengan semua cinta yang bisa kita berikan kepada sesama kita.
Saudara-saudariku, menanggapi sabda Tuhan ini, marilah kita memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, kandung dari Roh Kudus. Saudara-saudari, Kristus bersabda, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Allah yang Maha Kasih, tempat setiap doa dikabulkan dan beban hati diringankan. Umat menjawab, dengarkanlah permohonan umatmu. Dengarkanlah permohonan umatmu. Semoga di mana-mana di dunia gereja berbicara dengan terus terang tanpa takut demi perdamaian, hak-hak asasi, serta martabat manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah permohonan umatmu. Semoga keadilan, cinta kasih, serta kebebasan yang bertanggung jawab menjadi dasar tata tertib sosial di seluruh dunia dan di negara kita, supaya kita dapat hidup dengan aman dan damai. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah permohonan umatmu. Semoga semua manusia mendapat bagian yang wajar dari harta jasmani dan rohani dunia, dan semoga lembaga-lembaga pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat menolong dan melindungi kaum yang lemah dan para korban bencana alam. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah permohonan umatmu. Semoga seluruh bangsa kita mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat sebagai warga negara dan sanggup melibatkan diri secara aktif demi kesejahteraan bersama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah permohonan umatmu. Semoga gereja di negara kita memberi kesaksian tentang kerajaan Allah kepada bangsa kita yang belum mengenal Kristus, serta menyumbang bagi perdamaian dan kerukunan di tanah air kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah permohonan umatmu. Kami berdoa bagi Bapak Nikolas Iskandar Mulia yang telah Kau panggil mendahului kami 7 hari yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga dia memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah permohonan umatmu. Untuk keluarga dan sanak saudara kami yang sedang sakit, khususnya Liana Santoso, Marsiana Winardi, Rosi, dan Father Jim. Ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan dia dari penyakit yang dideritanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah dia dalam iman dan pengharapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah permohonan umatmu. Ya Bapa yang kekal, Engkau mengenal kami
cita-cita akan kebaikan, sukacita dan kebahagiaan kami. Kami percaya Engkaulah cahaya dunia. Engkaulah pembawa sukacita ke dunia dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon tolonglah kami melaksanakan pelayanan altar dengan tulus hati. Semoga kami dimurnikan oleh rahmat-Mu dan disucikan oleh misteri Romo Matius, disconnected Romo videonya. Sudah bisa ya? Bisa pakai video yang satu lagi. Oke. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga
kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria, berkat sengsaranya di kayu salib. Ia membebaskan kami dari kematian kekal. Dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Gregory, Joel dan Ned, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, Iskandar, yang telah Engkau panggil kehadiran.
Ketika dibaptis, saudara kami menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama mempelainya yang kudus, Satu Yosef, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Salam damai. Salam damai. Di dalam Yesus sekarang dan selamanya.
saudara. Di dalam Yesus ada cinta kasih. Di dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Di dalam Yesus ada kasih. Saudara-saudari terkasih, inilah roti dari Allah. Roti yang turun dari surga yang memberi hidup kepada dunia. Inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagi yang mengikuti spiritual misa, mari kita memanjatkan doa komuni batin bersama. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu. Tubuh Kristus. Dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Tubuh Karena aku Kristus. tidak dapat menerima sakramen secara sakramental saat ini. Tubuh Kristus. Maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan Tubuh ingin Kristus. mempersatukan seluruh hidupku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Kau alami kini, kita dapat engkau mengerti. Tubuh Kristus. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tubuh Kristus. Tak akan memberi udara pada yang
minta roti saat Tuhan tanamkan di hati kita semua yang tangan Tuhan sedang mereka suratkan karyanya agung mulia saatnya akan tiba nanti kau lihat langit hatinya tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti saat Tuhan tanamkan di hati kita semua yang tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia saatnya akan tiba nanti kau lihat langit hatinya. May the Lord bless you and keep you safe, okay? Keep being Jamie. Good job. You can see this. Tubuh Kristus. Cakep lagi. Kalian, may the Lord bless you and keep you. Akan memberi ular beracun ada yang minta roti dan tanamkan di hati kita semua yang tangan Tuhan sedang meredam suatu karya agung mulia saatnya akan tiba nanti kau lihat langit hatinya tangan Tuhan sedang merentang suatu karya yang agung mulia saatnya akan tiba nanti kau lihat langit hatinya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga perayaan misteri kudus ini berguna bagi kami, dan anugerah yang berasal daripadanya menopang kami untuk hidup sekarang ini, serta meneguhkan harapan kami untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon
Mohon waktu Romo untuk pengumuman sebentar. Hari ini Romo Matius berulang tahun imamat yang ke-13. Jadi kata orang 13 itu rada-rada perlu diwaspadai, dan tadi kita mengalami sedikit gangguan, tapi kita bisa mengatasi semuanya. Jadi mesti potong ayam putih kalau gitu. Jadi pokoknya jangan takut, kita semua selalu mendukung, mendoakan Romo dalam pelayanan selanjutnya, dan semoga Romo suatu saat bisa kembali ke Atlanta untuk misa dengan kami bersama di sini. Karena COVID ini kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada Romo, tapi kita ada suatu persembahan lagu dari kornya KKI, dan lagu ini permintaan dari Romo sendiri, jadi mungkin bisa dinikmati bersama, dan nanti juga akan saya tampilkan slide sedikit. Ayo Ibu Lis. Tentang kenangan kita bersama, di bayang-bayang biar cita-cita suci menuju harapan semua orang. Kini aku telah menyadari semua yang akan ku amati. Tak perlu aku cemas, Tuhan menyertai setiap gerak langkah hidupku. Panggilanmu Tuhan menyapa hidupku, ku jawab ya Tuhan, ku serah diriku kepadamu, aku berteduh. Jangan biarkan aku diterjang badai masa. Aku percaya padamu Tuhan, bahwa jalan hidupku berarti. Sekalipun jalanku ditempati beban, Engkau pun membersihkan cahaya. Panggilanmu Tuhan menyapa hidupku, ku jawab ya Tuhan, ku serah diriku kepadamu, aku berteduh. Jangan biarkan aku diterjang badai masa. Jangan biarkan aku diterjang badai masa. Iya, terima kasih Kor yang lagunya dengan bagus sekali. Ini lagu dadakan, kemarin baru latihannya dan sungguh merdu sekali suaranya. Terima kasih. Yang kedua, KKI
turut berduka cita atas berpulangnya rekan kita Bapak Iskandar Mulia hari Senin yang lalu. Dan di dalam misa ini ada Ci Irma dan Michelle. Jadi atas nama KKI Atlanta, kami semua turut berduka cita. Dan Ko Iskandar sebelum COVID ini selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama kami semua. Jadi banyak kesan-kesan suka duka bersama Ko Iskandar. Dan kami tentunya merasa kehilangan. Tapi kami semua berdoa, semoga Ko Iskandar diterima di sisi Allah Bapa di surga, dan kalian semua yang di Indonesia terima dengan tabah atas kehilangan Ko Iskandar. Yang ketiga, dari hari Senin yang lalu, Deacon Panca memulai doa Novena Rosario dari hari Senin yang lalu. Jadi hari ini hari yang ke-7. Novena Rosario-nya diintensikan untuk salah satunya untuk arwah Ko Iskandar, dan juga ada beberapa anggota dari KKI Atlanta, Ibu Liana, dan juga ibunda dari rekan kita Tito. Jadi bagi yang belum tahu ada Novena Rosario, mungkin mulai malam ini bisa bergabung di Ola Facebook atau datang ke Ola jam 8 malam. Jadi beberapa hari terakhir ini beberapa dari kita sudah ikut membantu berdoa bersama Deacon Panca. Jadi mungkin dalam 3 hari terakhir ini semoga ada yang bisa bergabung lebih banyak. Sehabis ini nanti Deacon Panca akan memimpin doa arwah untuk Pak Iskandar 7 harian. Mungkin nanti Deacon Panca bisa memberi sedikit informasi lebih lanjut bagaimana. Ya, pertama untuk Michelle dan untuk Ci Irma, sekali lagi kami semua yang di Atlanta turut berduka cita dan mendoakan arwah Ko Iskandar dan untuk ketabahan Michelle dan Irma dan seluruh keluarga besar di Indonesia. Sebentar lagi kita karena terbatasan waktu kita di dalam gereja, jadi kita akan mengadakan doa arwah 7 hari Ko Iskandar di luar gereja di pelataran Columbarium, Garden of Memory, dan di sana kita akan doa bersama. Tapi kalau di sana untuk menjaga kemungkinan sound systemnya nanti nggak bagus, jadi nanti waktu di luar masing-masing bisa mengikuti dengan connect to the Zoom. Okay, so everyone when we go outside, connect to the Zoom, to KKI Zoom. Lihao, maybe I have to give you, or maybe Robert will text you the Zoom, so you can join the Zoom connection, so we can get a better sound system outside. For those who doesn't have telephone or internet, then we probably provide a speaker, so you can hear also what is going on. Dan sementara kita di dalam sini, Michelle atau Ci Irma, apabila ada kata-kata perkenalan yang ingin disampaikan, silakan, kita ada 1-2 menit untuk itu. Silakan. Halo, selamat siang, Romo Matthew sebagai tadi yang telah memimpin misa, Om Panca yang telah mengundang kami untuk ikut misa memperingati 7 harian Papi dan Tante, Om, KKI sekalian di Atlanta. Perkenalkan, saya Michelle, saya anak dari Pak Iskandar, dan ini mami saya, Irma, istrinya Pak Iskandar. Pertama-tama saya mohon maaf karena satu dan lain hal kami tidak bisa dapat hadir di Atlanta. Dan izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk doa dan bantuannya
selama dari Papi sakit kemarin sampai Papi pergi meninggalkan kita. Terima kasih terutama kepada Om Panca yang membantu memproses jenazah Papi sampai pada hari Kamis nanti akan dikremasi. Terima kasih banyak. Saya juga menerima screenshot ucapan beberapa bela sungkawa dari Om Kris. Terima kasih juga untuk teman-teman yang membantu mendoakan Papi dan ucapannya. Sedikit cerita, Papi banyak bercerita tentang kebaikan teman-teman di KKI Atlanta. Selama 4 tahun Papi sudah bergabung. Mungkin saya bisa sebutkan yang seperti Om Ashen, Tante Ira, Om Kris, Om Eka, Tante Ana, Tante Elina, Tante Mary, dan mungkin khususnya Om Ashen dan Om Kris yang hampir setiap minggu selalu menjemput Papi, mengajak Papi dari tempatnya untuk ke gereja. Kalau misalnya nggak ada Om Kris atau Om Ashen, mungkin Papi agak sulit untuk ke gereja. Tapi thank you so much Om untuk yang selalu setia menjemput Papi dan menemani Papi. Kita juga kemarin itu terakhir kita pada bulan Maret awal tahun sempat ke sana. Papi menyuruh kita berdua datang dan kami sempat misa juga di gereja di KKI dan bertemu beberapa teman-teman Papi, Pak Panca, kita sempat bertemu, Tante Jessica, Om Hadi, sempat berbincang-bincang sebentar. Yang kami nggak nyangka adalah bahwa Maret lalu akan menjadi pertemuan terakhir kami dengan Papi. Tapi kami percaya mungkin Tuhan memberikan rencana yang lain untuk kami di sini. Jadi mungkin saya mewakili Papi juga meminta maaf jika ada salah, jika Papi ada salah di perkataan atau perbuatan kepada teman-teman di KKI. Saya minta dibukakan pintu maafnya untuk Papi dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk segala doa dan bantuannya dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan Tante dan Om sekalian di sana. Thank you. Terima kasih Michelle dan Ci Irma. Hanya sebagai informasi tambahan, waktu kita mengadakan novena dimulai hari Senin yang lalu, tanggal 12. Tengah malamnya setelah selesai semua jam 10-an saya menerima telepon dari Northside Hospital dan mengatakan bahwa Ko Iskandar sudah meninggal. Dan saya tanya, saya bilang, jam kematiannya jam berapa? Dan mereka bilang, jam 8.42 malam. Saya langsung, nek. Tapi juga ada suatu kedamaian dan keikhlasan. Kois meninggal setelah novena kita selesai. Saya takut, waduh kalau meninggalnya waktu novena, saya bilang mungkin saya salah ngucapin doa. Tapi ternyata meninggal setelah kita selesai novena. Dan ada suatu ketenangan dan kedamaian, keikhlasan untuk Kois. Dan kemudian, karena itu saya tetap membawa Kois di dalam 7 atau 8 hari novena ke depannya, demi kesejahteraan arwahnya. Dan hari ini hari ke-7, jadi kita akan berdoa bersama-sama. Dan hanya juga informasi tambahan,
rencananya kita akan kremasikan jenazahnya hari Kamis ini jam 8.30 pagi. Kita juga akan buka Zoom. Zoom-nya akan di set up dari Indonesia, dari keluarga Michelle, Birma, dan paroki lingkungan mereka. Dan mereka akan mengadakan misa arwah pada pagi itu, dan kemudian akan dilanjutkan dan disambung dengan kremasi di sini. Jadi nanti saya akan bagikan Zoom link-nya apabila ada yang mau mengikuti. Tanggal 22 hari Kamis jam 8.30 atau jam 7.30 pagi kalau mau mengikuti misanya. Tapi kremasinya akan dimulai jam 8.30. Kemudian rencana selanjutnya apabila semuanya berjalan lancar, minggu depannya belum ditentukan harinya, mungkin hari biasa, saya dan mungkin nanti akan ada beberapa orang akan membawa abunya untuk ke pantai Florida untuk dilarungkan ke laut. Kita harus keluar batas laut, kemudian kita akan larungkan di sana, bukan ditabur. Saya akan memberikan penjelasan supaya tidak ada ini. Sesuai dengan iman kita, dilarungkan berarti akan dilepaskan dengan gucinya, guci abunya. Akan kita jadi beri pemberat supaya ada kemungkinan bisa turun sampai ke dasar laut dan tinggal di sana. Dan gucinya saya pilih yang dari bambu untuk environment, untuk akan melebur supaya kois akan kembali ke bumi. Itu rencana kita. Dan semoga semua rencana ini akan berjalan lancar dan memberikan kedamaian dan keikhlasan untuk keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih. Sekarang kita akan menuju keluar ke pelataran Kolombarium dan kita lanjutkan doa arwah hari ke-7 kita di sana. Terima kasih Deacon Panca yang akan melanjutkan ibadat di Kolombarium. Irma dan keluarga berduka cita, kita tetap mendoakan Om Iskandar beristirahat dengan tenang. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mendoakan saya hari ini, pada tepatnya hari ini juga ulang tahun Tabisan yang ke-13. Semoga kita masih tetap bisa bersama dalam pelayanan Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan batin kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Rohmu. Dan semoga semua rencana, usaha, dan kehidupan kita dalam minggu ini selalu dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Oh, untuk masih dikembalikan ya sebelumnya ya. Masih mau pakai kamera yang mana? Kita harus keluar, dibersihkan kembali secepatnya untuk misa Hispanik ya.
Ini bonus. Salut. Krunya profesional semua, langsung bisa ditangani dengan cepat ya. Hebat. Waduh, bisa di-hire deh sama film Punitano Production ini. Set, langsung. Gangguan teknik tidak mengganggu. Masuk hebat juga tuh. Iya. Tim technician-nya langsung bergerak. Hey, Li Hao. No. Thank you y'all. Thank you Romo Matius. Happy 13th anniversary. Thank you. Thank you. Jubahnya bagus Romo. Ya ini jubah tabisan. Oh, jubah tabisan. Oh, oke. Okay. Happy Sunday, Mo. You too. Thank you. See Bye-bye. y'all. Thank you. Bye, thank you Liz, thank you. Wah, nyanyi mantap banget kornya. Satu hari udah jadi. Romo, congratulations ya. Thank you. Congratulations Romo. Thank you. Bye, see y'all. Bye. Ini kita pakai kamera yang mana ya? Oke. Oh, Romonya udah hilang. Bye, Mbak. See you, Mbak. Sama-sama, Mbak. Bye. Masih ada. Masih ada. Halo. Ira. Masih. Ya ampun, tadi itu begini. Oh, jadi ini gue diubah gitu ya? Oh, gitu ya.
taruh sini aja lah. Michelle, itu Om Asien. Tolong dikasih ke Om Asien. Ini Evelyn ikut. Halo, Su. Hai, Ci. Ini Om Asien. Weh. Papi. Kamu mau di mana? Pastinya biar orang-orang bisa lihat. Kamu sini orang-orang sini. Orang sini Mas. Kasih Robert, nanti kita kasih Seloya. Kamu buat orang-orang kameranya 20. Kita lagi. Oke, yuk. Yang di Indonesia soalnya nggak tidur. Kalian jangan di-mute, nggak ada suara. Adi yang unmute. Oh, enggak. Hah? Suara siapa? Oh, di-mute semua. Oh, ini. Oh, ini. Apa punya bola? Oke, Jana. Siapa yang bisa? Itu di ujung sana. Bukan, maksudnya speaker ya? Enggak. Ini buat apa di sini? Gigi. Doa arwah hari ini. Dan kita akan awali dengan lagu
Puji syukur nomor 712. Okay. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pada siang hari ini kita berkumpul di pelataran kolumbarium gereja kita, Our Lady of the Assumption, di mana di sini banyak arwah-arwah yang juga dimakamkan setelah kematian jasad mereka. Ada banyak makna yang dapat kita ambil dari peringatan arwah pada hari ke-7. Ada pengenangan atas pertolongan Tuhan. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk juga kita manusia. Allah pula yang menjadikan penolong bagi umatnya. Dalam kisah penciptaan sebagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian, pada hari ke-7, Allah berhenti dari semua kegiatan penciptaan dan menguduskan hari ke-7. Maka pada peringatan hari ke-7 meninggalnya rekan kita Bapak Nikolas Iskandar Mulia, kita berdoa agar Allah sendiri berkenan menolong saudara kita ini, agar Allah menguduskan dan menerima saudara kita ini dalam kerajaannya. Kita percaya bahwa Allah Bapa yang telah menyerahkan Putra Tunggalnya demi keselamatan kita,
akan membuka pintu surga bagi Bapak Iskandar. Sebab Kristus telah wafat dan bangkit untuk menghancurkan maut dan memperoleh keselamatan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Doa-doa kita pada peringatan meninggalnya saudara kita Bapak Iskandar pada hari yang ke-7 ini memohon kepada Allah agar Allah menolong saudara kita masuk dalam perjamuan kudus di surga, dan Allah sendiri yang menghidupkan arwahnya dengan menghapus segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan berbelas kasih, pada hari ini kami memperingati dan mendoakan saudara kami Bapak Iskandar Mulia yang 7 hari lalu kau panggil menghadap-Mu sendiri. Kami mohon ampunilah segala dosa-dosanya karena kerahiman-Mu yang tak terbatas. Terimalah hamba-Mu ini dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan kekal dalam persekutuan dengan para kudus-Mu. Anugerahkanlah juga kekuatan dan ketabahan kepada kami yang ditinggalkan, terutama istrinya Michelle dan istrinya Ibu Irma, dan seluruh kaum kerabat dan sanak saudara yang ditinggalkan. Semoga mereka mendapat penghiburan dari-Mu sendiri, serta dari doa-doa kami. Semoga keluarga yang ditinggalkan, ya Bapa, Kau limpahi penghiburan, ketabahan, serta keteguhan dan semoga harapan mereka senantiasa kuat untuk meneruskan perseliarahan di dunia ini. Semoga Engkau membimbing dan memberikan terang bagi kehidupan mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Dan bagi semua orang yang telah meninggal, ya Bapa, demi kerahiman dan belas kasih-Mu, ampunilah segala dosa-dosa mereka dan terimalah mereka dalam kerajaan-Mu. Semoga mereka semua menikmati damai abadi bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Dan bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami yang telah diajar oleh sabda-Mu sendiri semakin Kau kuatkan untuk mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga sabda-Mu senantiasa menjadi dan terang hidup kami. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa yang tersimpan di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah bangkit dari kematian dan menjadi penuntun hidup kami di dunia ini. Kabulkanlah doa-doa kami, khususnya bagi saudara dan keluarga kami yang 7 hari telah Kau panggil, Bapak Nikolas Iskandar Mulia, yang menghadap-Mu sendiri. Kami serahkan pula kecemasan dan pengharapan kami ini di dalam kasih dan kerahiman-Mu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan seluruh doa, harapan, dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
Janganlah matikan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah mewujudkan dunia dan memanggil kami supaya hidup dalam kekudusan. Semoga kami selalu memandang Engkau dalam menjalani kehidupan kami, agar pada saatnya nanti kami semua Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus di surga untuk hidup mulia bersamamu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ibadat dan doa-doa kita pada peringatan 7 hari meninggalnya saudara kita Bapak Nikolas Iskandar Mulia hampir selesai. Marilah kita sama-sama memohon berkat Tuhan untuk kita semua, terutama untuk keluarga dan sanak saudara kita. Tuhan sertamu, semoga kita semua dan terutama keluarga kita memperoleh kekuatan, perlindungan, dan penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadah peringatan doa arwah yang ketujuh untuk Bapak Nikolas Iskandar Mulia telah selesai. Marilah kita hidup dalam damai Tuhan. Ada pengumuman untuk bagi-bagi sekalian. Atau Michelle nanti mau menyampaikan sesuatu. Oke, Om. Terima kasih banyak atas doanya untuk Papi. Besok kita ada misa. Michelle masih ada di sana atau ada yang lain yang mau menyampaikan? Lihao, are you there? You want to come forward here so Michelle knows who you are? I'm going to read the Indonesian language. Yeah, you're going to sing right here. So, Michelle, ini Holly, landlordnya atau majikan rumah kos-kosannya. Hello. Yeah. Boleh. Right here. You stay here. You're gonna hear her voice. You want to have. Thank you for being here. Thank you for being here. Kalau ada mobil kali. Yeah, you can speak Chinese or English. OK。很遗憾的，这个在我家那个很遗憾的走了，我感觉到非常的遗憾。在这里呢，我和我的 family 祝福他一路走好。另外也感谢拍卡，还有这么多的朋友，给我们自己送我们老大哥最后一程，我也感谢他们。谢谢。Aku sesakan sayang, terima kasih. Ada yang lain? Evelyn, Stella, are you Stella? The one that I've been talking to? Oh, you want to say something? Or you want to give something? Which one do you want to? You want to say something or you want to give something? Thank you. Ada yang lain, Robert atau
Ya, bagi rekan-rekan yang ingin membantu untuk pengurusan jenazah dan juga keluarga almarhum Bapak Iskandar, silakan memberikan dananya di keranjang basket ini. Nanti dana yang terkumpul akan digunakan seluruhnya untuk pengurusan jenazah dan juga untuk membantu keluarga Pak Iskandar. Dan seperti yang tadi Deacon Panca bilang, nanti kremasinya hari Kamis ini jam 8:30 pagi. Jadi kalau ada yang mau ikut bisa menghubungi Deacon Panca langsung. Terbatas hanya maksimum 8 orang. So far I think we have 5 already. Ya, nggak harus. Tapi kalau mau bisa lewat Zoom. Nanti linknya bisa kita berikan. Akan di set up dari Indonesia. Udah? Udah. Semua. Mau nyanyi sama-sama bareng? Atau dihadapin di jauh aja? Ya, dari sana. Nyanyi apa? Dari sana kalau bisa kelihatan semua. Dari tangga. Semua agak sedikit jaga distance tapi masuk sedikit. Dan nyanyi yang keras supaya bisa dimulai. No, back. Ada punya ke tengah sini. Bisa masuk semua. Supaya di sini juga bisa masuk juga. Mungkin geser ke sini sedikit. Geser ke sini sedikit. Geser ke sini sedikit. Kalian buat fotonya jadi foto bersama sekalian. Ayo. Yang agak masuk sama agak maju. 646. Then you go forward. No, not too much. Tuhanlah gembalaku, tawakan kekurangan aku. Bukan di lagunya. Aisyah yang mana tadi? Tuhanlah. Bukan. Oke, ayo. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku percaya dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke
Dia menyembuhkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Thank you so much. Thank you so much, Om, dan semuanya di sana. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Selamat malam, malam. selamat siang. Jangan mati lu, jadi jangan salih. Peace out, Om. Biar jangan diliput. Habis. Nanti lagi nyanyinya. Untung aku bisa. Iya. Bisa ngaco. Oke. Bye semuanya. Bye, Off ya Yos. Zoom-nya ya. Bye Yos, thank you ya. Bye, thank you sama-sama. Ya. Thank you, Salam buat Ci. kami ya. Ya, thank you Ko. Bye Michelle, bye Tante Thank you, Irma. Cici Yosiko. Bye. Thank you, Duka thank Cita. you. Bye-bye. Ya, thank you, thank you, thank you. Oke, good night. Good Night. night.